Salam NKRI teman-teman semuanya. Elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD rebound melewati elektabilitas Prabowo Subianto Gibran. Sementara Anies Imin seperti biasanya lah, paling belakang, paling terendah. Ibaratnya Anies Imin ini adalah anak bawang dalam sebuah pertandingan atau permainan. Dia tetap ikut dalam permainan itu tetapi tidak masuk hitungan. Misalkan main peta umpet. Orang-orang pada lari sana kemari bersembunyi. Dia pun ikut lari sana sini sembunyi. Tapi nggak dihitung dia. Posisinya sebagai penggembira atau untuk ngeramein saja. Nah, kalau di politik ini mungkin ya orang ikut kampanye, orang kampanye, dia juga ikut kampanye. Bahkan sebelum waktu kampanye pun sudah kampanye duluan. Kita tahu gimana anak kecil itu ya, kalau diajak main, permainan belum dimulai dia sudah sibuk duluan. Sana sini lari gitu ya. Orang daftar ke KPU ikut juga gitu ya. Orang nanti debat ikut juga debat. Kurang lebih begitulah. Kalau kita ibaratkan sebagai anak bawang, karena posisinya selalu buncit dalam setiap survei. Sebelumnya di setiap survei posisi teratas capres itu ditempati oleh Prabowo. Sebelum dia dan koalisinya mengusung Gibran sebagai cawapres. Tetapi setelah menggandeng atau mengusung Gibran sebagai cawapresnya, saat itu juga mulai menurun elektabilitas Prabowo. Ini disebabkan karena Gibran dinilai sebagai produk Mahkamah Konstitusi atau produk dari MK, dari hasil gugatan yang menginginkan batas usia capres-cawapres 40 tahun menjadi 35 tahun dengan syarat pernah memiliki pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, kebetulan Gibran saat ini yang usianya belum 40 tahun sedang menjabat sebagai kepala daerah wali kota Surakarta. Dan putusan MK itu menjadi polemik, kontroversial, karena diduga hanya untuk meloloskan Gibran bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Hasil survei peta elektoral pasca putusan MK dan pendaftaran capres-cawapres menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud di angka 36,8%. Disusul Prabowo Gibran 34,7% dan Anies Muhaimin 24,3%. Survei dilakukan pada periode 26 hingga 31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden. Pasangan Ganjar Mahfud unggul di Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Prabowo Gibran unggul di Sulawesi, Kalimantan, dan pasangan Anies Muhaimin mampu bersaing di Sumatera dan DKI Jakarta serta Banten. Survei juga memotret kemantapan pemilih di mana basis pemilih Anies Muhaimin paling kuat dan kemantapan pemilih Prabowo Gibran paling lemah. Penuh percaya diri dan yakin, insya Allah Ganjar Pranowo Mahfud MD menang di Pilpres 2024 mendatang dan menjadi presiden berikutnya mulai tahun 2024. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!